Repository episode 2, gas! Halo teman-teman YouTube, halo juga Sobat Receh semuanya. Mantap. Physical distancing. Di rumah aja, stay at home. Pokoknya laku lah itu lalu, oke? Mantap. Jadi, di episode kali ini kita akan bahas tentang straw. Check it out. Ada beberapa alasan kenapa benda kecil ini, yang model pipet ini, itu saya bahas. Ada 3 alasan, 4. Ada DLL nomor 4 soalnya. Jadi alasan pertama kenapa benda ini dibahas, yang model pipet ini dibahas, karena banyak yang tidak tahu. Jangankan orang-orang yang di luar sana, anak peternakan pun ternyata banyak yang tidak tahu ini benda apaan. Ini terbukti ketika saya mengajar praktikum ilmu reproduksi dan saya tanya, ada yang tahu ini? Sedikit sekali yang bisa menjawab. Alasan kedua, kenapa ini dibahas, banyak nggak tahu apa gunanya. Ada yang pernah lihat, cuman nggak tahu apa gunanya. Jadi itulah kenapa kita bahas di video ini. Yang ketiga, kenapa ini dibahas, banyak yang nanya-nanya tentang semen atau sperma. Spermatozoa bercampur dengan cairan-cairan kelenjar, kemudian diejakulasikan menjadi semen, diencerkan, dibekukan, itu ditaruh di mana? Nah, di sini. Nanti kita bahas, oke? Dan yang alasan yang keempat, dan lain-lain. Itu tulisannya emang dan lain-lain. Next. Jadi ini adalah straw. Nah, secara sederhananya, straw ini adalah sebagai sebuah wadah yang digunakan untuk menyimpan semen. Semen itu apa? Semen itu adalah spermatozoa yang telah bercampur dengan cairan-cairan kelenjar lalu diejakulasikan, ditampung, diencerkan dan dimasukkan ke dalam ini. Itu semen ya. Jadi isinya ini itu adalah semen. Semen baik ternak sapi, kambing, kerbau, gajah mungkin, kuda, bisa semuanya. Dan nantinya akan kita gunakan untuk proses inseminasi buatan. Jadi secara sederhana itu definisi dari straw. Volume satu straw ini itu adalah 0,25 mili. 0,25 mili dari semen tersebut harus memiliki standar. Tidak sembarangan semen yang dimasukkan. Tidak boleh semen-semen yang berkualitas rendah karena rugi. Standar yang terpenting itu adalah motilitas. Motilitas untuk semen beku itu harus 70%. Dan ketika kita towing ataupun kita cairkan kembali, itu paling tidak motilitasnya 40%. Jadi tidak sembarangan motilitas spermatozoa yang kita buat menjadi straw ataupun semen beku. Karena rugi. Rugi, men. Kalau semen kualitasnya buruk, terus kita bikin straw, buat apa? Selain motilitas, itu ada gerakan individu. Untuk gerakan individu sendiri, standarnya itu adalah 2. Kemudian yang terakhir, itu adalah jumlah sel spermatozoa. Untuk standar dari semen beku ataupun satu straw ini, jumlah sel spermatozoa itu adalah 25 juta sel per dosis. Jadi kita tidak sembarangan untuk membuat sebuah semen beku atau satu straw ini. Jadi ada banyak perhitungan yang harus kita ini sesuaikan standarnya supaya kita tidak rugi. Di mana straw ini disimpan? Straw ini disimpan di dalam sebuah kontainer yang berisi nitrogen cair dengan suhu minus 196 derajat Celcius. Dingin bukan? Memang harus dingin. Jadi kalau tidak dingin, nanti sel spermatozoa akan lebih cepat rusak. Kemudian, berapa lama semen beku ini dapat bertahan di dalam kontainer yang berisi nitrogen cair tersebut? Selama straw ini terendam dengan baik di dalam nitrogen cair dan selama tidak terjadi kekeringan nitrogen cair di dalam di kontainer itu seperti yang terjadi di penelitian saya, maka semen beku ataupun spermatozoa dapat bertahan hidup bertahun-tahun. Jadi secara sederhana dapat kita simpulkan ini straw itu fungsinya buat menyimpan semen dan dapat digunakan untuk proses pelaksanaan IB. Jadi itu. Nah, selanjutnya di bagian yang terakhir itu adalah ini. Bisa lihat nggak? Ada bagian-bagian huruf-huruf gitu, tulisan-tulisan, ada kode-kode. Yang mana kode-kode dan huruf ataupun tulisan ini itu bukan sembarangan tulisan. Jadi untuk sebuah straw ini, dia paling tidak harus memuat 5 informasi penting. Untuk yang pertama ini adalah kode pejantan. Kode pejantan terdiri dari 5 sampai 7 digit angka, di mana 2 digit pertama itu menjelaskan
kode dari rumpun, kemudian 2 digit selanjutnya itu adalah tahun lahir dari ternak, dan 3 digit setelahnya itu adalah kode dari nomor urut pejantan. Misalnya di salah satu straw ini itu ada kodenya 41014. Berarti 4 ini adalah menjelaskan kode rumpun. Kode rumpun 4 berarti dia Brahman. Kemudian 10 itu berarti tahun lahirnya 2010. Dan 14 ini adalah nomor urut dari pejantan tersebut. Informasi yang kedua yang harus dimuat di dalam straw ini adalah nama pejantan. Misalnya di straw ini itu namanya Brahmana, kemudian ini ada namanya Gandiva, kemudian ada Calypso dan sebagainya. Seperti itu ya, ada macam-macam lah namanya. Kemudian yang ketiga itu ada kode batch. Kemudian yang keempat ada nama produsen dari straw ini. Misalnya PIB Singosari. Kemudian ada BIB Tuasakato. Kemudian di sini juga ada BIB Ungaran. Jadi harus ada nama produsen dari ini straw. Selanjutnya itu harus ada rumpun dari pejantan. Rumpun pejantan itu misalnya di sini ditulisnya Bali. Berarti dia rumpun sapi Bali. Kemudian ada ditulis juga di sini Brahman. Berarti sapi Brahman. Dan begitu juga seterusnya. Ada limosin di sini juga ya. Ini yang pink ini limosin. Nah, tentunya teman-teman bertanya-tanya kan, kenapa ini straw warnanya itu beda-beda? Ada biru, ada merah, ada pink, ada ini orange, putih, dan sebagainya. Jadi untuk warna dan kode batch itu udah diatur sama Perpu. Jadi ada Perpu yang ngatur, nggak sembarangan bikin ini warna-warna. Misalnya ini warna merah muda, limosin, ada kodenya juga. Kemudian ini ada warna biru muda itu untuk sapi ongol. Kemudian ada warna merah, ini Bali, warna orange, Angus ataupun Angus. Dan ini yang terakhir itu adalah semental, putih. Jadi gitu, nggak sembarangan bikin-bikin warna ini. Ada Perpu yang udah ngaturnya. Mungkin itu aja untuk di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga menambah wawasan teman-teman. Semoga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ingin ada yang dibahas, boleh komen di kolom komentar. Bahas ini dong, bahas ini dong. Kita bahas, aman. Dan jangan lupa juga share kalau video ini bermanfaat. See you guys, dan keep slowly.